Ronda Sip episode 16. Hai Breeders dan Insan Brilian, kembali lagi di Ronda Sip ngobrolin obligasi, reksadana, dan saham paling sip. Kali ini kita akan bahas 3 pilihan saham kalian, baik secara teknikal dan juga fundamental. Nah, saham apa nih yang akan kita bahas? Yang pertama apa nih netizen? MIDI. Oke. Yang kedua mau dibahas saham apa nih? SMDR itu apa ya? Yang ketiga mau bahas apa kita? Astra. Oke, langsung aja cekidot. Yang pertama ada PT Summarecon Agung Terbuka atau SMRA. Secara fundamental itu yes. Kita lihat dari riset kinerja, SMRA mencatatkan laba bersih kuartal 1 2024 sebesar 441 miliar rupiah yang bertumbuh 62% secara year on year dan 291% secara quarter on quarter. Pendapatan SMRA meningkat 42% secara year on year dan 35% secara quarter on quarter menjadi 2,1 triliun rupiah pada kuartal 1 2024. Pertumbuhan ini disokong oleh pendapatan non-recurring yang melonjak 58% secara year on year dan 67% secara quarter on quarter. Segmen perumahan menjadi kontributor terbesar pendapatan non-recurring tersebut dengan pencapaian 1,1 triliun rupiah atau meningkat sebesar 54% secara year on year dan 88% secara quarter on quarter di triwulan pertama 2024. Katalis yang pertama meningkatnya pendapatan dari penjualan properti. Hal itu karena kondisi industri properti yang mendukung seperti adanya penerapan insentif PPN DTP berlaku sampai akhir 2024. Yang kedua, kondisi makroekonomi diharapkan semakin membaik nih seiring potensi pemangkasan suku bunga acuan di tahun ini. Dan yang terakhir diperdagangkan dengan valuasi menarik pada 85% terhadap RNAV atau dibandingkan dengan rata-rata diskon sebesar 69% versus VERS. Ya, yang pertama SMRA secara teknikalnya no ya. Kita lihat di sini arahnya masih turun, trennya masih downtrend, posisi harganya juga masih di bawah garis MA. Kita lihat masih ada potensi harga melanjutkan penurunan ke support 480. Kemungkinan besar juga kalau trennya masih turun, support ini kemungkinan besar akan ditembus. Jadi kita rekomendasinya no dulu. Saham yang kedua ada PT MIDI Utama Indonesia Terbuka atau MIDI yang secara fundamental itu yes. Kita lihat dari riset kinerja, MIDI mencatatkan laba bersihnya sebesar 158,56 miliar rupiah di kuartal 1 2024. MIDI juga membukukan pendapatan neto 4,79 triliun rupiah di kuartal 1 2024, naik sebesar 18,6% secara year on year dari 4,04 triliun rupiah di periode yang sama di tahun lalu. Penjualan dari segmen makanan sebesar 2,98 triliun, segmen makanan segar 646,1 miliar rupiah, dan segmen non-makanan sebesar 1,16 triliun rupiah. Kita lihat dari riset kinerja, yang pertama di tengah meningkatnya urbanisasi, gaya hidup yang lebih efektif, dan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar, konsumen Indonesia semakin memilih untuk berbelanja secara lokal untuk kebutuhan sehari-hari daripada mengunjungi supermarket di pusat perbelanjaan. Yang kedua, Alfamidi adalah jaringan supermarket terbesar nih di negara ini dengan total 2.208 toko atau 2.265 termasuk Midi Super dan juga Fresh pada akhir Maret 2024. Dan yang terakhir kami memproyeksikan CGAR laba bersih sebesar 20,5% dalam tahun 2024 hingga tahun 2026 didukung oleh ekspansi yang diharapkan 850 toko dalam 3 tahun ke depan dan peningkatan margin. Selanjutnya MIDI secara teknikalnya yes, karena kita lihat trennya memang sebenarnya masih sideways, cuman posisi harganya dekat support, artinya akan ada potensi technical rebound jangka pendek, apalagi kalau dia berhasil breakout dari 396. Kalau breakout 396 ada potensi uji resisten 420 dan juga 444. Hati-hati kalau turun di bawah 374. Dan saham yang terakhir ada PT Astra Internasional Terbuka atau ASI secara fundamental itu yes.
Kita lihat dari riset kinerja, ASI mencatatkan penurunan laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 14,3% menjadi 7,46 triliun rupiah di kuartal 1 2024, jika dibandingkan kuartal 1 2023 sebesar 8,71 triliun rupiah. Kinerja ASI pada kuartal 1 2024 memang menurun karena hal ini merefleksikan kondisi ekonomi yang melemah dan penurunan harga batu bara dari tingkat harga yang tinggi sebelumnya. Pada kuartal 1 2024, laba bersih otomotif Group menurun 9% menjadi 2,8 triliun rupiah jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu, sebesar 3,0 triliun rupiah. Menurutnya, hal itu merefleksikan penurunan volume penjualan otomotif. Penjualan mobil Astra turun menjadi 20% menjadi 120.000 unit, sementara pangsa pasar meningkat dari 53% menjadi 56%. Kita lihat dari katalis yang pertama, pangsa pasar 4 minggu terakhir, ASI akan normal kembali setelah mengalami momentum positif pada Mei 2024. Penjualan Toyota, Daihatsu, dan juga Isuzu pada Mei 2024 meningkat sebesar 54% secara MOM atau minus 12% secara year on year, melampaui pertumbuhan industri sebesar 47% secara MOM atau minus sebesar 13% secara year on year, sehingga menunjukkan bahwa ASI memperoleh pangsa pasar pada Mei 2024 secara MOM itu menjadi 58%. Yang kedua, ASI akan melakukan diversifikasi bisnis baru di bidang kendaraan listrik seiring dengan permintaan kendaraan listrik yang terus mengalami kenaikan dan infrastruktur yang terus berkembang, sehingga diharapkan dapat menopang kinerja penjualan. Dan yang terakhir, model-model baru seharusnya meningkatkan penjualan di tahun ini karena secara historis penjualannya meningkat sebesar 53% dari total penjualan tahunan. Berikutnya ASI, secara teknikalnya no ya, karena arah trennya masih turun. Kita lihat kemarin reboundnya masih ketahan resisten MA20, ada potensi harga kembali turun menguji support 4290. Karena masih turun, kemungkinan besar support akan ditembus dan melanjutkan penurunan ke area 4080. Ya, itu dia 3 saham pilihan yang kita sudah bahas secara teknikal dan fundamental. Sampai jumpa di episode Ronda Sip selanjutnya.